kita ketemu lagi masih tempat yang sama dengan klien yang berbeda. Kali ini samalah gue panggilnya Neng aja ya, karena nggak usah ada nama yang harus dipanggil. Nah, terus lo ada di sini. Masalah lo apa sih? Masalahnya sama mama. Jadi Coba lo ceritain problem terbesar lo sama emak lo sampai lo mau ketemu gue dan healing. karena sebenarnya mama sama bapakku itu udah sering ribut sejak aku masih kecil gitu, kayak Jangan sejak di kandungan lo. sejak sebelum nikah kayaknya ya. Oh, oke. Primitif. Karena tadinya katanya mama sih nggak mau nikah sama bapak gitu, tapi akhirnya nikah. Terus Dinikahin, dipaksa, jodoh atau kayaknya ya emang pada akhirnya mau kan ya, orang akhirnya nikah kok gitu. tapi bukan karena perjodohan ya? Enggak. Oke, terus udah minum ya gitu, guys. waktu aku kecil pun aku ingat udah beberapa kali ditinggal kabur sama mama tuh emang sering kabur-kaburan sampai akhirnya bener-bener yang kabur sampai sekarang nggak balik gitu. Pas aku kelas 3 SMK mama pergi. Sebenarnya anak-anak udah tahu karena mama kayak, apalagi ke aku kayak ngekodein bahwa mama mau nyari duit gitu, karena kan Karena kekurangan. masalah terbesarnya ekonomi gitu. Terus jadi pas aku bangun tidur saat itu, mama udah nggak ada dan aku kayak, oh ya udah, sebenarnya aku udah tahu aku bakal ditinggal. Aku udah ngeliat mama beresin baju segala Udah macem. kode-kode lah ya dari awal ya. Terus kayak bapak pun cuman, mama kemana nggak tahu gitu. Terus sampai berapa hampir enggak bulan atau hitungan bulan. Agak kencengan ya Bu, biar kedengeran. Jadi hitungan bulan kayak mamaku ketahuan masuk sebuah yayasan babysitter gitu. Terus sama bapak, ya udah tuh sama bapak masih ya udah nggak apa-apa, akhirnya udah pergi ini, tapi jangan lost contact gitu, istilahnya kayak diurusin, kasih makan segala macem. Jadi tapi kan aku yang gantiin dong di rumah, ngurusin adek. Ada berapa? Adekku ada 6 Terus aku ditinggalin ada yang paling kecil tuh 2,5 tahun. Nah setelah itu kayak ribut besar sama bapak. Terus mama hilang, nggak ada kabar sama sekali. Hilang tuh maksudnya kerja ke luar negeri atau apa, nggak tahu? Kerjanya nggak tahu ada di mana. Tapi kerja. Mama tuh kerja. Terus adikku yang paling kecil sakit selama 1 bulan nggak bisa jalan. Terus kan kita semua coba ngubungin. Terus tapi mama bilang mama nggak bisa pulang gitu, mama nggak mau. Agak kencengan Bu, agak kencengan. Pokoknya mama tuh nggak mau, intinya waktu itu diminta untuk pulang nengokin yang kecil gitu, mama nggak mau. Tapi bisa dikontak waktu itu pakai HP. Masih bisa, tapi karena terus dibombardir sama banyak orang suruh pulang, akhirnya Pulang. enggak, hilang. Nomornya ganti nomor. Nah, karena kalau kayak sekarang aku pernah ketemu, aku tanya kenapa, kalau mama pulang mama nggak akan bisa pergi lagi. Mama kan lemah ngeliat anak-anak mama gitu. Jadi memutuskan untuk nggak pulang. Terus aku tanya kenapa pergi, mama capek hidup miskin, hidup sama bapak kamu nggak pernah berubah keadaannya gitu. Terus ya udah, belum lama itu mama datang. Itu setelah berapa tahun hilang tuh? Aku kan baru mau komunikasi, bener-bener mau komunikasi tuh tahun 2017-an lah. Kayak tadinya diajak ketemu, aku paling ketemu tapi nggak mau diajak ngobrol gitu. Ngeliat mata aku nggak mau, tapi sejak 2 tahun terakhir aku udah mau mulai ngobrol, dengerin gitu. Nah baru banget beberapa bulan lalu mama datang dari kerjanya kan di Malaysia, pulang dari Malaysia. Luar negeri. Terus mama bilang, mama mau ketemu gitu, tapi mama nggak sendiri ya gitu. Aku sudah tahu kalau ngomong kayak gitu pasti mau bawa Calon. cowok gitu, tapi aku mikir calon kan kayak gitu. Terus Yes, gue juga mikirnya calon. Terus nah pas saat itu aku cuma bilang terserah. Biasanya kalau aku bilang terserah mama nggak akan jadi. Tapi ini pas aku temuin ada sosok cowok, terus kayak dibilang lah, itu bapak kamu. suami berarti. Bapakku udah di rumah kok gitu. Terus kayak iya itu suami mama gitu. Terus mama bilang panggilnya bapak ya, nggak mau kan, aku bilang gitu kayak. Terus kayak nggak, aku mau gitu. Terus itu kan suami mama bukan bapak aku bilang gitu. Terus ya udah kita abis itu ribut sih. Berarti ketemunya di luar rumah ya? Di luar rumah. Kayak saat itu sih kayak baik-baik aja, cuman setelah beberapa hari kita komunikasi lagi karena mama maksa untuk aku ketemu, untuk manggil bapak, untuk mengakui keberadaan laki-laki itu, ya aku nggak mau. Terus kayak mama di situ juga marah, menganggap aku nggak pernah nurut sama mama.
Terus mama menganggap bahwa kamu tuh kenapa terlalu nurut sama bapak kamu yang udah bikin hidup kamu berantakan gitu. Terus aku tahu aku nggak akur juga sama bapak, tapi maksudnya yang ninggalin kita itu lu, kenapa lu nyalahin orang gitu. Terus Sekarang masalah lo dengan si mama itu apa sih yang terbesar dan bikin lo berat sekarang ini? aku tuh kayak Marah lo, dendam lo tuh apa gitu? Karena kepergian nyokap nggak tanggung jawab, datang Iya. bawa suami. Terus kayak ya aku sakit hati aja. Lo kerja bertahun-tahun dengan punya banyak duit, tapi lo nggak pernah ngasih yang proper. Oh, duitnya banyak sekarang. Udah hilang ya. Oke. Karena gini loh, pernah suatu kejadian aku tuh nggak pernah nuntut sedikit pun buat mak kirimin ini mak. Aku sampai kalau sama mama aku bilang mak aku pinjem duit, karena kalau minta nggak akan dikasih. Udah ada di titik itu, jadi aku selalu minjem. Kalau minjem baru dikasih. Terus Lo balikin dong. balikin, walaupun aku bilang tapi aku nyicil ya gitu. Terus pernah kita ketemu, terus lebaran biasanya mama ngasih 1 juta tuh untuk rame-rame. Terus saat itu mama nggak ngasih, terus mama bilang mama nggak punya duit gitu. Ya udah, namanya orang nggak punya duit mau diapain gitu kan. Temenin mama yuk gitu ke ATM. Aku ngeliat dong saldonya 26 juta. Kataku si bangsat, duit nggak ada duit gitu kan. Gue Terus suka kayak, si bangcat gitu ya. itu kan, Keluarin bu. itu kan kayak kok maksudnya kayak YouTube tolong ya. Manggun gak usah diedit ini ya. itu kan kayak sakit lah, tapi aku nggak berani ngomong saat itu. Mungkin kalau saat ini aku ngeliat kayak gitu aku minta kali itu, tapi saat itu aku nggak berani gitu. Terus oh ya udah, terus 3 hari Kan segitu nggak banyak. ya banyak dong, kita aja sebulan 1 juta buat makan Kan dia buat bertujuh. mungkin buat berbulan-bulan kali. Ya enggak lah, dia istilahnya kayak kerjanya bukannya aku mengajarkan sebagai asisten rumah tangga gitu ya, tapi maksudnya dengan pekerjaan asisten rumah tangga yang makan dari tanggung sama majikannya, itu duit segitu lu udah banyak banget gitu, bagi-bagi ke sama anak gitu. Ini contoh lu kalau udah benci ya, mau kayak apapun aja tetap benci gitu loh. Terus 3 hari kemudian mamaku ngasih kabar duitnya ditipu, alhamdulillah ya Allah. Hilang semua. Semua hilang. Terus kayak aku tanya emang itu duitnya mau buat apa, mau buat beli motor kayak segitu sampai, tapi terus ya aku doain lah semoga emang ada rezekinya lagi kalau mau buat beli motor. Enggak dulu, doa lu tulus gak nih? Gue gak percaya nih. Yang waktu itu karena emang dia pengen punya motor, tapi kan nanti motor atas nama aku kan. Oh. Sekarang motornya beneran ada di aku kok. Terus beneran balik itu duit setelah entah gimana susahnya naginya, ketemu itu orang yang nipu. Nah yang terakhir pun aku kayak minta uang, kan waktu kemarin aku sempet nganggur berbulan-bulan. Aku minta uang mau buat ngekos, mau buat modal kerja, aku udah keterima kerja tapi nggak punya duit. Gak dikasih, nggak ada katanya. Terus adekku yang lain berhubungan sama mamaku. Mamaku cerita dia ditipu sama suaminya kurang lebih hampir 300 juta. Aku minta 3 juta, nggak minta, aku pinjem 3 juta, nggak ada. Dari situ lu marah di situ. Iya, jadi aku keinget sama yang toh selama ini juga aku masih belum sepenuhnya memaafkan. Aku baru mencoba untuk menerima kehadiran dia, terus kok lu nggak tahu diri sih. Maksudnya gue tuh susah banget buat nerima kehadiran lo yang selama ini udah pergi dari gue, ninggalin gue dengan banyak masalah. Gue yang harus jadi ganti lo, terus gue mau nerima lo, terus dia tuh dengan gampangnya bilang gini, kamu mau tahu nggak kenapa saat ini kamu belum nikah? Karena Kamu gak baik sama ibu. kamu terlalu membenci mama. Kamu nggak berbakti sama mama. Kamu gimana mau bisa masuk surga kalau kamu nggak pernah berbakti sama mama? Terus aku bilang, ya udahlah, aku masuk surganya lewat pintu yang lain aja. Abis gimana dong? Gimana? Kan Gini, gue sepenuhnya udah mulai paham maksudnya. Tapi ada beberapa hal yang lu harus memperhatikan, bahwa satu, ketika nyokap lu punya banyak duit, terus lu minjem gak dikasih, itu hak nyokap lu. Sebenarnya karena kewajiban untuk membiayai kehidupan anak-anak harusnya dari bapak. Cuma ibu lu punya kewajiban untuk menjaga, mengasuh, yang itu tidak dilakukan sama nyokap lu.
ketika dia hilang dan kemudian lu marah sekali, wajar ya. Jadi di sini gue mau kasih tau bahwa tidak semua anak yang tidak berbakti sama orang tua adalah anak durhaka. Nggak semua, tergantung orang tuanya kayak apa. Lah kalau orang tuanya nggak pernah mengayomi, nggak pernah memberikan pendidikan yang baik, nggak pernah menyentuh atau apa, terus anaknya tiba-tiba benci, hello para orang tua, menurut lo kan mereka nggak kenal, kan mereka nggak pernah ngerasain cintanya lo ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak begitu udah besar, banyak yang ngelawan, banyak yang mungkin malah kurang ajar gitu, itu anak salah, yes, tapi lebih salah lagi orang tuanya karena tidak mendidik, tidak dengan proporsional didikannya gitu. Nah tapi buat lo kan sekarang udah dewasa nih, udah akil balik. Kalau menurut gue ketika lo masih menyalahkan orang tua lo karena lo punya masalah banyak, itu kayak lo tuh mengikatkan diri lo dengan masa lalu. Urusan nyokap lo pergi, kemudian lo harus menggantikan posisi ibu lo, itu sebenarnya adalah kalau menurut gue nih, gue ngeliatnya kebalik. Itu sebuah karunia dari Allah untuk memperlihatkan bahwa lo tuh dibikin mandiri sebelum waktunya. Lo dibikin spesial. Perempuan spesial tuh biasanya nih telat kawin. Serius, perempuan spesial tuh telat kawin. Berarti apa spesial? Amin. Iyalah, karena kalau mau jadi biasa aja, nanti ada setelah lo ada ibu yang biasa aja sih sebenarnya nikahnya ya, sesuai habis kuliah, terus kerja, terus nikah, terus punya anak, biasa aja gitu loh. Tapi sorry ya, ini gue ngomongin di depan orangnya, bukan gibah, kita depan orangnya no. Jadi kalau kita punya masalah yang beda dengan orang lain, aduh gue sampai umur segini gue belum nikah, terus adik gue banyak, terus bapak gue nggak bisa memberikan nafkah yang cukup, ibu gue kayak gitu. Sebenarnya lo adalah orang yang spesial dipilih Allah, yang kuat di ujian itu. Cuman lo lebih memilih menjadi mental korban. Asal lo tahu aja, orang-orang jahat, orang psycho, orang yang jadi jadi monster, itu awalnya orang-orang yang mental korban. Kenapa? Dia merasa gue dijolimin, gue nggak dikasih ini, mak gue begini, kemudian timbul dendam. Jadi instead of lo ke arah yang positif, bilang bahwa gue bisa mandiri, gue bisa ngurus 5 adik gue sekarang nganggur tapi gue masih bisa bertahan, gue bukan orang kaya, nggak punya duit banyak tapi gue masih bisa bertahan waras, itu sebenarnya kuat. Tinggal lo menjalani apa yang lo suka nih, passion, itu nanti bahasan lain ya. Apa yang gue cari dalam hidup ini, apa yang bisa gue bikin, itu. Jadi lo lebih memilih ke arah yang mental korban. Ini bahaya. Banyak orang yang datang ke gue semuanya mental korban. Aduh aku diselingkuhin pasti ada sebabnya. Gak mungkin ujuk-ujuk laki main selingkuh aja padahal dirinya baik, cantik atau apa, nggak mungkin. Pasti ada awal muasalnya, walaupun si suami tetap salah. Ketika si ibu datang terus bilang, kamu tuh nggak nikah karena kamu nggak berbakti sama ibu salah, bener. Tapi lu nggak usah mikirin si ibu kenapa sih mesti ngomong kayak gitu, kan sebenarnya gini, capek, lu buang waktu. Sekarang yang harus lu lihat adalah posisi gue benci sama ibu itu adalah satu hal yang wajar. Jangan juga ketika ada orang bilang, lu nggak boleh benci sama ibu. Benci mah nggak apa-apa, karena kan gitu loh, emosi benci, marah, sedih itu emosi yang dikasih sama Allah. Yang tidak dibolehkan ketika lo membalas dendam, ketika lo membentak, ketika lo memukul atau apa, itu nggak boleh. Tapi kalau lo punya perasaan benci, kayak misalnya gue benci nih sama laki-laki playboy, benci sama koruptor, benci sama apalah, boleh kan? Tapi kan gue tidak ujuk-ujuk nyebut nama yang koruptor terus maki-maki di media sosial, nggak usah. Tapi gue benci, dan itu maksudnya gue membenci perilakunya, bukan orangnya. Gue membenci misalnya gue benci nih sama bapak gue karena bapak gue nggak pernah ngasih nafkah misalnya ya, dari kecil sampai gede. Gue benci bapak gue, boleh nggak? Kalau gue nggak benci, gue gila. Berarti gue orang, gue nggak waras. Kok bisa nggak ada kebencian sama orang sama sekali? Itu berarti dia nggak punya sense gitu. Jadi bencinya lo ke nyokap lo wajar, gue nggak salahin, gue nggak ngejudgement. Itu sesuatu hal yang memang harus ada. Tapi jangan berlama-lama di situ, karena gini, nyokap lo punya drama sendiri tuh sama suami yang baru, ya kan? Lo bagaimana caranya gue bikin adik-adik gue seneng dan bikin gue happy? Bagaimana caranya gue make money? Bagaimana caranya gue hidup bisa dengan apa ya, bahagia yang gue pilih? Urusan belum nikah atau udah nikah itu mantar aja. Lagi pula kalau lu sekarang nikah emang pasti bahagia? Enggak sih. Nah makanya terus kenapa lu udah tahu bahwa ketika lu dibilang kenapa lu lama-lama menikah, lama-lama belum menikah karena bla 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 kata nyokap lu.
sebenarnya itu sih poin dibilang aku belum nikah karena aku istilahnya kayak Nggak baik sama ibu. Itu yang bikin aku kayak nggak terima. Sebenarnya kayak nikah mah kalau emang mau sekadar nikah cuma nikah mah ya udah, ayo aja sama yang asal ngajak kan gampang gitu. Tapi kan maksudnya aku nggak mau nikah, apalagi istilahnya kayak orang tua aku udah gagal, pasti kemungkinan untuk aku mengulangi hal yang sama itu nggak menutup kemungkinan kan, pasti bakal bisa kayak gitu juga. Makanya aku nggak mau kayak gitu. Aku mau kalau nikah bener-bener saat aku udah mau nikah sama orang itu, aku ngerasa udah cocok gitu. Bukan ya kali kenapa sih kayak aku nggak terimanya di situ, terus kayak dia Ya lu nggak terima ketika nyokap lu yang ngomong. Sementara lu merasa, nah lu sendiri nggak ngurusin anak-anak lo iya, gitu kan. terus kayak itu, terus kayak apa ya, dibilang ya itu sih yang aku dibilang anak durhaka, terus kayak nggak bisa masuk surga, terus Yang nentuin di surga emang nyokap lo? bukan, dia juga belum tentu. Terus kayak akhirnya kan aku diblok juga dari WhatsApp segala macem, tapi dia yang ngeblok aku, karena dia ngeblok ya aku blok balik lah gitu kan. Jadi nanti kalau pas dia mau hubungin aku kan udah nggak bisa. Terus Admin gue ketawa nih di belakang kamera nih. lewat Facebook bilang katanya bapak kamu minta mama untuk nggak menganggap kamu sebagai anak mama lagi katanya. Terus terserah, ya udah kalau emang itu keputusan kalian untuk menjauh dari mama. Terus kayak kok jadi playing victim gitu sih, lo yang ninggalin kita, kenapa seakan-akan kayak kita yang menjauh dari dia gitu. Terus tapi kamu ingat, kamu untuk bisa masuk surga, surga kamu ada di bawah telapak kaki ibu kayak gitu. Ya itu betul, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang mana? Masalahnya itu, ibunya ibu yang mana? Shy. Bukan berarti gue mendiskreditkan nyokap lo ya, tapi gini, kita juga jadi umat beragama yang punya kitab suci, untuk muslim kan Al-Quran. Terus kita juga berdasarkan sunnah Rasul, baca semua dengan lengkap, jangan separuh-separuh gitu loh. Karena ada salah satu cerita juga bahwa ada anak yang ditanya sama, kalau nggak salah Sayyidina Umar tuh, bapak-bapak udah tua renta, dia ngadu, saya nggak ada yang ngasuh, padahal anak saya tuh kuat apa segala macam. Anaknya datang dipanggil, ditanya lah anaknya, ini bapak kamu? Iya. Kok kamu nggak ngurus bapak kamu? Jawab si anak, coba tolong jelaskan pada saya Khalifah, kewajiban orang tua tuh apa aja? Disebutlah 3. Nah 3 itu kan memberikan pendidikan yang baik, memberikan pelajaran agama yang baik dan apalah, gue lupa nih ya. Tapi si anak itu balik nanya nih, coba ya Khalifah tanya pada ayahku, 3-3-nya dikasih nggak? Kata bapaknya enggak. Ya udah, si pemuda itu dibebaskan. Artinya apa? Tuhan juga baik, Allah juga adil gitu loh. Anak harus berbakti sama orang tua. Ketika anak itu jadi anak yang berbakti karena orang tua ngajarinnya bagus. Ketika anak itu misalnya jadi benci atau misalnya jadi kurang ajar, ya pasti orang tuanya. Karena kan di Quran juga ada, anak itu seperti orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, begitulah anak. Contoh anaknya mewek, tukang nangis, ngambek, pasti dia akan mencontoh siapa nih, apa ibunya, biasanya ibu ya, dia suka ngambek, mungkin ngambek sama bapaknya, ngambek sama siapa, atau misalnya nyeritain keresahan orang dengan nada jutek, maka anaknya akan ngikutin tuh. Nah sekarang pertanyaannya, lo udah jadi anak dewasa, bukan anak-anak. Apakah lo masih mau dalam tanda kutip mengaitkan masalah kehidupan lo sama nyokap lo? Kalau gue jadi lo sih, saran ini buat lo semua yang mungkin punya masalah sama orang tua, terutama sama ibu. Ibu kita nggak beres, ya udah. Lu mau apa? Lu nggak bisa ngerubah ibu lo. Bapak gue nggak beres, ya udah. Mau diapain bapak lo? Apalagi misalnya kalian nggak tinggal satu rumah, ya udah. Pokoknya kita cuma disuruh sama Allah berbuat baik. Berbuat baik itu bukan berarti lo harus baik-baikin ibu lo yang lo sebelin, cium-cium kaki ibu lo. Enggak, bukan begitu. Berbuat baik itu dalam artian yang proper nih. Sanggupnya lo apa berbuat baik? Sanggupnya gue berbuat baik adalah tidak berantem. Tidak berantem. Dalam artian kalau nyokap ngomong apa, ya iyain aja. Tapi lo menjauh. Menjauh bukan berarti lo memutuskan silaturahmi. Menjauh karena gue nggak mau kena vibrasi yang ngajak gue berantem atau yang memancing gue jadi ngomong kasar. Gue jaga jarak, karena apa? Ketika gue jarak, gue bisa fokus sih sama diri gue. Lo mau kerja kek, lo mau dagang kek, lo mau apa, terserah. Karena sekarang ini udah bukan lagi lo menyalahkan si orang tua. Itu adalah drama mereka. Yes, gara-gara mereka lo jadi terlantar, lo pegang adik-adik lo. Tapi kan dilihat dong, hari ini Allah tetap kasih lo sehat,
ya kan? Allah tetap kasih lu banyak karunia di luar dari misalnya lu punya harta apa tapi lu banyak karunianya, lu nggak kena covid, lu nggak kena penyakit jantung, badan lu masih normal, otak lu masih cerdas gitu. Itu aja dulu, dan pikirkan apa ini mau gua kerjain. Perbuatan kita sama orang tua cuman satu tuntutan dari Allah, berbuat baik. Berbuat baik, lu pikir aja, gue berbuat baiknya apa ya? Oke, gue nggak akan ngelawan. Nyokap gue mau ngomong gue anak durhaka atau apa, diem. Jangan ngelawan, karena ketika kita sedikit ngelawan, kita akan terpancing bikin dosa. Ngebales, apalagi ngebentak. Kita ngomong aja nggak boleh. Tapi bukan berarti orang tuh bisa semena-mena. Makanya jaga jarak. Kalau misalnya sama diri kita sendiri sekarang ini, adik-adik udah pada gede kan? Udah ibaratnya lu nggak perlu cari kerja buat adik-adik lu kan? Nah sekarang pikiran, gue mau dapat penghasilan sendiri nih, gue pengen melakukan apa? Sebenarnya untuk cari duit, bisa dibilang duit mah gampang, tinggal pilihannya mau duit halal atau duit haram. Kalau dibilang lebih gampang duit haram daripada duit halal, salah. Lebih gampang duit halal. Kalau duit haram lu dapatnya tuh double dengan dosa. Kalau duit halal lu dapat tapi nggak ada konsekuensi apa-apa. Nah, prasangka baik nih beda yang tadi lu bilang. Prasangka baik adalah gue dikasih ujian sama Allah buat gue untuk jadi inspirasi diri gue maupun orang lain. Gue mungkin hari ini lagi nggak punya apa-apa, tapi lu lihat orang-orang yang hebat, emang mereka diawali dari anak orang kaya. Banyak yang orang-orang yang nggak punya, bahkan dari produk orang tua yang berantakan, banyak loh. Sebagaimana kita melihat bahwa kita tuh disuruhnya adalah mempersiapkan buat akhirat. Jadi ketika kita untuk dunia seperlunya aja, enggak. Pokoknya lu kerja keras untuk dunia lu juga nyaman. Ketika dunia kita nyaman, ibadah kita juga akan lebih nyaman. Nah jadi saran gue buat lo, stop untuk mikirin nyokap. Ingat, nyokap lo nggak bisa apa-apain. Itu urusan Allah deh, memutar balik hati. Tapi ketika lu berubah jadi anak yang baik, anak yang sukses, percaya sama gue, nyokap lo pasti baik sama lo. Pasti akan baik sama lo, walaupun nanti lu akan gila gue punya duit aja baik-baik. Iya, tapi kan kitanya berubah. Ketika kitanya berubah, maka sikap atau gerakan dari orang lain yang tadinya diberi nama kita pasti jadi baik. Contoh aja deh, lu bukan tiba-tiba lu misalnya jadi orang sukses. Teman-teman lama lu dulu yang mungkin teman SD bakal nyamperin lu kan, minta kerjaan, minta apa, yang dulu mungkin nyuekin. Nah itu salah satu contoh kita bisa merubah diri kita dan gak usah fokus ke orang lain. Gak usah fokus ke nyokap yang nyebelin, bokap yang kasihan atau apa adik-adik. Lu sekarang tugas lu, gue mempersiapkan hidup gue untuk nanti gue hidupnya lebih nyaman untuk gue sendiri. Mudah-mudahan dengan nyaman buat gue juga bisa nyamanin adik-adik gue dan mungkin bokap. Selebihnya ketika nyokap lu misalnya ngatain lo anak durhaka atau apa, itu biarlah Allah yang ngejudge dia. Biarlah nanti Allah yang akan membenarkan atau menyalahkan. Dan jangan lagi kepancing sama omongan ibu lo untuk lo jadi marah gitu. Satu lagi yang gue mau kasih tahu ke lo, stop pinjam duit sama nyokap. Karena itu lo gini, lo sebel sama tuh orang, tapi lo minjem duit sama orang itu gimana? Lo nyari drama kan lo? Iya, karena mikirnya kayak ya kan sama mama sendiri gitu loh. Ya, tapi lu sama mama sendiri, lu aja sebel sama mak lo. Lu dia dualisme nih. Jadi dualisme, dua muka, dua topeng gitu. Satu sisi itu kan mak gue bisa dong minta mama gue, tapi sisi lain gue sebel mama gue. Pilih salah satu. Kalau lu mau baikin mak lu, baikin beneran. Sok silakan. Tapi kalau lu nggak kuat karena lu masih ada marah, jangan separuh-separuh. Hidup tuh kalau separuh-separuh bawaannya jadi galau, nggak jelas. So saran gue sekarang, lu pilih untuk ngurusin diri lu. Stop untuk ada di otak lu nih drama berputar, nyokap gini, udah stop. Ya Allah, aku serahkan ibuku pada engkau. Semoga ibuku jadi perempuan yang baik dunia akhirat. Karena kalau doa lu terkabul, ibu lu jadi baik dunia akhirat, pasti kan dia baik buat lu, buat bokap lu, buat adik-adik kan. Kasih doa yang seperti itu. Ketika ada kesel marah sama diri lu, langsung Oke, istighfar dulu, kemudian langsung, ya Allah aku kesel sama mamaku, tapi tolong ya Allah berikan mamaku hidayah, berikan mamaku kebaikan, berikan mamaku bahagia. Karena ketika dia bahagia, dia pasti akan membahagiakan anak-anaknya. Either itu anak yang memang dia katain durhaka ataupun enggak, pasti dia akan membahagiakan semua anak-anaknya. Dan lo sekarang berjuangnya adalah gue mesti punya penghasilan sendiri, gue nggak akan meminjam dari nyokap gue lagi. Bukan karena lu benci, karena gue yakin gue bisa. Kemarin-kemarin gak ada nyokap lu bisa,
Kenapa ketika nyokap lu hadir kemudian lu lihat, oh nyokap gue punya tabungan, tabungan cuma puluhan juta itu sedikit. Karena tabungan punya miliaran pun juga sedikit. Jadi nggak ada istilah, oh tabungan gue gede, tabungan gue kecil. Semuanya sedikit kalau kita ngomong duniawi. Tapi kalau kita bersyukur sama Allah, lu mau punya tabungan cuma 1 juta dan lu punya tabungan 100 juta tapi baru kasih 1 juta, oke 1 juta ini yang bakal lu bersyukur banget. Jadi buat lo nih, jangan minjem duit sama emak lo, jaga jarak aman sama nyokap lo karena lu bahaya nanti kan. Ketika lo negatif, hidup lu juga akan negatif, itu bener. Nggak usah berpikir bahwa gue anak durhaka nih, kemarin emak gue ngomong gue anak durhaka, berarti gue pasti anak durhaka, gue pasti bakal masuk neraka. Itu mah entar aja, nggak usah dengerin. Makanya lu minta sama Allah maafin nyokap lo, karena kan tadi lu juga bilang belum tentu juga emak gue masuk surga, ya kan? Itu udah doa bahaya. Jadi kalau misalnya lu bilang belum tentu emak gue masuk surga, nggak usah, bilang aja ya Allah tolong kasihani ibuku dan mudah-mudahan engkau menerima dia masuk surga. Doanya kan balik ke lo. Jadi buat gue nih ngasih saran, sebenarnya bukan cuma buat dia tapi buat yang nonton yang kebetulan sama masalahnya, sebel sama emak, entah emaknya ninggalin, entah emaknya kawin lagi, entah emaknya kabur, entah emaknya emang nyebelin di rumah walaupun tidak cerai sama bokap gitu kan. Again, buat kita sebagai anak, kita cuma disuruh sama Allah berbuat baik, berbakti kalau perlu. Tapi ketika lu ngerasa, ya gue juga nggak diasuh sama mama gue dari kecil, tiba-tiba mama gue datang udah kaya, bawa laki baru, gue marah, boleh marah, tapi itu tidak menandakan lu anak durhaka. Jadi bedain ya, ketika lu marah bukan berarti lu anak durhaka. Cuman ketika nyokap lu ngomong, dasar kamu anak durhaka, nggak usah masukin ke kuping, nggak usah. Karena orang tua itu kadang-kadang suka nggak bisa ngerem gitu mulutnya, dikit-dikit durhaka. Tapi kita doain ya Allah, mudah-mudahan engkau memaafkan beliau dan jadikan dia bahagia, jadikan dia sehat, sayangi dia, mudah-mudahan masuk surga. Dan doa itu balik ke kita. Kalau nggak kuat berhadapan sama nyokapmu, jaga jarak ya guys, jaga jarak. Oke, Neng. Oke. Jadi udah dulu buat Neng satu ini. Mudah-mudahan yang punya masalah sama tentang ibu ya, nanti bisa sama-sama ambil hikmahnya. Kalau nggak bisa ambil hikmahnya, ya lu ambil apanya terserah lu deh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.